sebenarnya udah lama banget dicanangkan oleh pemerintah. Bukan dicanangkan, maksudnya sudah lama banget ada desas-desusnya gitu ya. Sekitar dari tahun 2014 saya pernah dengar, lalu 2017 juga pernah disinggung lagi gitu. Lalu kenapa akhirnya kok baru-baru ini heboh nih gitu. Sebentar ya, saya coba untuk lepas headset, kayaknya nggak enak banget. Oke, kedengeran nggak? Jelas, Kak. Oke. Lebih enak gini ya? Sip. Ya. Oke. Kenapa baru-baru ini kita mulai dihebohkan lagi dengan RUU PKS? Karena baru bulan ini atau bulan lalu, akhir bulan itu, ternyata RUU PKS tidak masuk ke dalam prolegnas gitu. Prolegnas prioritas malah katanya akan digeser dengan RUU yang lain gitu. Nah, menurut teman-teman sendiri, sebelumnya udah pernah nyari tahu belum? Kenapa sih kok RUU PKS ini atau rancangan undang-undang si PKS ini nih bisa diganti, dialihkan, dan tidak diprioritaskan lagi? Teman-teman sudah mencari tahu sebelumnya? Sedikit, Kak. Ini katanya apa? Sulit, Kak, kata-kata ini. Ini suara doang, mana videonya? Mana mukanya? Tampilkan dong. Lagi di luar ini, Kak. Sibuk sekali ya. Ya, Oke. Kak. Ya, kita santai aja ya, karena basicnya saya bukan tipe orang yang kaku, jadi saya nggak bisa tuh sebenarnya bahasa saya Anda itu pun mau nggak mau ya, karena ini diskusi gitu. Mungkin kalau ketemu langsung, saya terbiasa dengan lo gue gitu ya. Oke, lanjut nih. Nah, teman-teman, ya Isti tahu cengar-cengir lah. Ya, oke. Teman-teman gini, RUU PKS ini kenapa akhirnya pemerintah meminta untuk nanti aja deh, dikesampingkan aja deh, karena masih banyak menuai pro dan kontra. Yang saya sudah ambil beberapa data, itu ada sekitar 5 data, 5 hal yang akhirnya kenapa sih kok ditunda gitu. Yang pertama, itu adalah mengenai definisi kekerasan seksual itu yang diatur dalam pasal 1 RUU PKS. Nah, pasal 1 sendiri itu berbunyi, saya udah pernah mencari ya. Pasal 1 RUU PKS itu adalah kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Itu isi dari pasal 1 RUU PKS. Nah, di dalam yang menuai pro dan kontranya adalah definisi kekerasan seksual itu sendiri. Ya, nanti teman-teman bisa cari draft untuk RUU PKS-nya secara lengkap ya, secara rinci gitu. Nanti bisa dipelajari lagi. Oke, dan poin yang kedua adalah tujuan dari penghapusan kekerasan seksual itu. Jadi untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Ini masih poin dalam pro dan kontranya ya, teman-teman ya. Jadi kenapa sih akhirnya kok khususnya DPR ya, DPR itu kok mengesampingkan si RUU PKS yang menurut kita itu penting banget untuk dibahas gitu. Kitanya sebagai perempuan ya, perempuan laki-laki juga boleh kok gitu. Oke. Tujuan penghapusan kekerasan seksual adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, menindak pelaku, dan menjamin terlaksananya kewajiban negara dan peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. Lalu poin yang ketiga, kekerasan seksual di sini termasuk tindakan pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Tindakan kekerasan seksual termasuk yang terjadi dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik,
termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya. Poin ketiga ini sebenarnya termasuk dalam pasal 11 ayat 1 pada RUU PKS ini gitu. Jadi nanti akan dirinciin lagi sih di pasal 11 ayat 1 kalau teman-teman mau gitu. Lalu poin yang keempat itu adalah ketentuan mengenai hak korban. Ini yang masih rancu ya, masih menuai pro dan kontra. Ketentuan mengenai haknya korban, keluarga korban dan saksi kekerasan seksual juga dijelaskan secara gamblang pada pasal 21 hingga 39 gitu. Jadi 4 poin utama ini adalah hal yang masih menuai pro dan kontra, sehingga teman-teman, ayah bunda kita yang berada di parlemen sana mungkin kebingungan ya, aduh gimana nih caranya, apalagi corona gitu kan, bahasanya kan begitu mereka, terlalu susah, nggak ada waktu, apalah inilah itulah. Maka dibuat langsung ke media, oh iya RUU PKS tidak akan kita masukkan ke prolegnas, malah kita akan memasukkan RUU lanjut usia itu ya, kalau nggak salah gitu, tentang lanjut usia gitu. Nah, sangat disayangkan banget hal ini tuh harus terjadi gitu teman-teman, karena Indonesia sedang darurat untuk kondisi seperti ini. Tanpa dibahas RUU PKS pun kondisi kita sedang darurat untuk undang-undang itu, walaupun undang-undang tentang pemerkosaan sudah dijelaskan, sudah ada dalam undang-undang, tapi ternyata belum bisa secara menyeluruh melingkupi keluarga korban, bahkan korbannya sendiri dan si pelaku gitu. Jadi memang apalagi untuk kita perempuan ya, akan amat sangat dirugikan. Ingat, itu akan amat sangat dirugikan. Teman-teman pernah dengar fraksi PKS adalah fraksi yang pertama menolak adanya RUU PKS ini. Pernah dengar? Halo, diskusi. Pernah. Ayo, dibuka aja suaranya, nggak apa-apa. Karena kita sedang diskusi. Jadi saya nggak cuma nyerocos aja sendirian, nggak seru gitu. Gimana, Anissa? Pernah dengar sih. Pernah dengar? Jelas doang. Oh, oke. Udah lama denger ya? Udah. Pas lagi boomingnya RUU PKS. Oke. Yang lain gimana? Karena nggak pernah dengar. Ini kelompok 21 nih siapa ya? Ketum. Saya juga belum pernah dengar sih. Kalau ditulis namanya yang jelas. Tahu gak? Habis ini ya, pembekalan KKN Kak. Jadi masih Ganti namanya. Bisa diganti ya. Tolong ini bagi bidang MTIK masih ada nggak? Bidang MTIK masih ada nggak? Medcom Kak, bidang Medcom ada. Oh ya lo jago Ya. banget. Bidang Medcom, tolong dikondisikan ketumnya. Saya rename deh. Aduh. Ya oke. Oke lanjut ya. Nah. Fokus. Teman-teman sudah pernah dengar fraksi PKS adalah fraksi pertama yang menolak RUU PKS. Yang pasti dia menolak bukan karena namanya sama nih kayak partai gue, bukan. Tapi di situ ada mispersepsi. Jadi banyak fraksi PKS yang menolak mengenai rancangan undang-undang ini karena pertama dipikirnya dengan adanya RUU PKS ini nantinya tuh mana ya? Saya sudah catat nih. Nantinya tuh RUU PKS melegalkan prostitusi, melegalkan LGBTQ gitu ya sekarang ya. Oke. Dan ternyata dibuatnya RUU PKS ini nantinya akan melegalkan aborsi. Nah, di sini ada miskonsepsi antara si pembuat. Jadi rancangan undang-undang PKS ini pertama kali disandingkan oleh Komnas Perempuan, ya. Komnas Perempuan merasa perlu ada sesuatu yang harus bisa menguatkan mereka karena mereka punya data mereka itu bahkan per jam, setiap jamnya ada sekitar 5 orang yang mengalami pelecehan seksual. Itu pelecehan, belum kekerasan, ya. Di kekerasan seksualnya itu mungkin dalam 1 bulan itu bisa ada sekitar 15 sampai 20. Itu data dari ada saya pegang datanya. Nah, itu ya, gitu. Nah, baru disoundingkan oleh Komnas Perempuan, PKS langsung menolak karena pikirnya itu mungkin belum dipelajari secara detail ya, belum dipahami
apa sih isi dari RUU-nya ini, karena mungkin si PKS ini belum baca draftnya per pasal atau per ayat atau per poin gitu, saya nggak ngerti gitu. Karena memang sangat disayangkan, belum apa-apa udah main nggak setuju, belum apa-apa udah main hapuskan, belum apa-apa udah menentang gitu. Toh ada baiknya kan dipelajari dulu, kita sama-sama, toh mereka kan juga sama-sama di bagian atas gitu ya. Kalau mereka di atasnya itu udah ribut sendiri, ya gimana kita yang di bawah gitu. Oke. Nah, terus juga ada miskonsepsi seperti ini. RUU PKS tidak sesuai dengan Pancasila. Teman-teman, bagi teman-teman yang masih memiliki penafsiran seperti itu, tolong dibaca lagi di draft halaman pertama pada RUU PKS. Itu di situ, saya lupa poinnya kalau nggak salah menimbang, poin 1, di situ disebutkan, itu sangat jelas bahwa disebutkan mengenai Undang-Undang 1945, bagaimana mengenai kondisi Indonesia, gitu. Itu kalau mau tahu, baca sendiri, cari tahu, ada di draft pertama di draft halaman pertama pada RUU PKS. Gitu. Nah, lalu ada juga miskonsepsi yang menyebutkan RUU PKS tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Tidak ada agama, ini pandangan saya pribadi ya, tidak ada agama yang menyetujui adanya kekerasan seksual. Tidak ada agama yang menyetujui adanya kezoliman. Ya, kekerasan seksual udah pasti perilaku yang zolim dong. Oke, agama manapun sepakat kalau tidak, teman-teman sepakat ya, bahwa agama manapun tidak menyetujui hal itu. Gitu. Sepakat kan? Oke. Jadi miskonsepsi seperti ini, miskonsepsi RUU PKS tidak sesuai dengan ajaran agama, maka harus kita hapuskan. Maka udahlah, nggak masalah lah kalau mau dikesampingkan, diganti dengan RUU yang lain, masuk ke prolegnas gitu. Tolong dipelajari lagi gitu. Jangan asal pengen eksis, asal pengen dipandang masyarakat lain, oh ini keren nih fraksi ini nih, oh ini keren nih. Jadi balik lagi teman-teman, di atas sana politiknya keras. Jadi siapa cepat dia dapat. Ya oke, siapa cepat bertindak dia dapat simpatik dari masyarakat gitu. Nah, miskonsepsi yang ada lagi, miskonsepsi melegalkan aborsi. Ya, jadi memang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, aborsi itu sudah ada dalam undang-undangnya sendiri, tapi belum meluas. Jadi, kalau hukum aborsi secara sukarela itu sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan di PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Itu sudah tercantum di situ. Tapi dengan adanya RUU PKS ini akan dilebarin lagi. Jadi misalkan gini, kan di poinnya, saya belum menyebutkan ya, poin, jadi gini, kita balik lagi ya, semoga teman-teman ngerti. Oke. Berdasarkan draft RUU PKS yang dikutip dari website DPR, kekerasan seksual terdiri atas 9 jenis. Ini dalam RUU PKS ya, boleh dicatat, boleh enggak, silakan. Yang pertama adalah pelecehan seksual, yang kedua adalah eksploitasi seksual, yang ketiga, pemaksaan kontrasepsi. Teman-teman tahu kontrasepsi ya? Kita udah dewasa lah, nggak usah lagi yang cengar-cengir, iya apa sih gitu kan. Pernah beli, Kak? Waduh, nih Akang Rizky cakep nih kayaknya nih. Saya masih polos, Kak. Itu nggak bisa dipercaya. Oke, yang keempat ada pemaksaan aborsi, yang kelima pemerkosaan, yang keenam pemaksaan perkawinan, 7 pemaksaan pelacuran, 8 perbudakan seksual, 9 penyiksaan seksual. Nah, dari 9 poin ini, itu adalah pemicu beberapa orang yang akhirnya, tidak menyetujui adanya RUU PKS. Lebih baik RUU PKS benar-benar dihapuskan, tidak usah masuk prolegnas, tidak usah dibahas, tidak usah disahkan, seperti itu. Karena budaya Indonesia adalah minim sekali baca. Begitu dia hanya baca satu kata untuk pemaksaan aborsi. Contoh, kita ambil yang poin keempat, pemaksaan aborsi. Dia hanya baca sekilas, pemaksaan aborsi. Berarti nanti kalau aborsi secara sukarela, dia sah-sah aja dong. Berarti RUU PKS ini melegalkan aborsi dong. Itu kelemahan masyarakat Indonesia.
kurangnya kepo. Keponya tuh malah kepo urusan pribadi orang, bukan kepo tentang apa yang terjadi dalam negara ini, gitu. Hello guys, pemaksaan aborsi bukan berarti kalau yang nggak dipaksa boleh-boleh aja. Enggak. Aborsi pun sudah tertuang dalam undang-undang tadi yang sudah saya sebutkan. Undang-undang nomor 36 tahun berapa ya? Saya lupa tadi. Tahun 2009. Nah, si bidan, si dokter, dan seseorang siapapun yang membantu proses aborsi itu tetap terkena pidana. Ya, mau yang melakukan, mau yang mendukung, ataupun yang membantu, itu sama-sama kena pidana. Ya, jadi nggak ada tuh yang namanya, oh berarti karena di sini poin disebutkan hanya pemaksaan aborsi, berarti orang yang aborsi secara sukarela nggak masalah. Berarti RUU PKS ini bisa melegalkan aborsi. Baca, ikro, ya. Jadi nggak semua hal yang kamu baca di awal, oh berarti ini konsepnya. Enggak. Makanya kenapa banyak sekali miskonsepsi mengenai RUU PKS ini. Banyak orang yang akhirnya pro dan kontra. Padahal kalau kita sudah meneliti lebih dalam, kita tahu gimana sih isinya RUU PKS itu kayak apa sih. Kita akan tahu, oh iya, ini sangat menguntungkan untuk kaum perempuan, baik laki-laki. Karena kekerasan seksual bukan hanya terjadi pada perempuan. Ya, kekerasan seksual bisa juga terjadi pada laki-laki. Seperti itu. Jadi, ya walaupun memang mungkin sekitar 80% itu terjadi sama perempuan ya. Jarang kita dengar ya laki-laki mendapatkan kekerasan seksual, mungkin jarang. Ada juga ada. Tapi ada. Jarang bukan berarti tidak ada, ya. Oke. Korbannya Ihsan. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini tolong ini Rizky ya. Jangan bikin saya buyar. Bisa aja nih Rizky nih, aduh. Oke, lanjut. Nah, ada 3 poin yang menyebabkan RUU PKS dari sekitar tahun 2014, 2017 sampai 2020 belum disahkan juga. Itu ada 3 poin utamanya. Pertama, definisi yang dinilai masih memiliki makna ganda dan terkait pidana serta pemidanaan. Jadi, dia belum digojlok banget nih tentang pidana dan pemidanaannya. Beda ya teman-teman, pidana dan pemidanaan. Seperti kaderisasi dan pengkaderan, kader dan pengkaderan, beda ya. Beda apa sama? Beda. Sama apa beda? Beda. Ntar kalau bilang sama, bidang kadernya tanggung jawab ya. Ya. Astagfirullah. Ya diulang. Siap. Lanjut ya, oke lanjut. Sampai sini paham ya. Jadi ada 3 poin yang ini saya ulangi lagi. Ada 3 poin yang menyebabkan RUU PKS sampai detik ini belum bisa disahkan. Malah kabar terbarunya DPR menghilangkan itu dari prolegnas Tahun 2020. Tahun 2020 gitu. Ya. Nah, poin pertama tadi, definisi yang dinilai masih memiliki makna ganda dan terkait pidana dan pemidanaan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada beberapa pasal dalam RUU PKS yang dianggap berpotensi dapat melegalkan praktik seks bebas. Lagi dan lagi, ini adalah miskonsepsi sebenarnya, ya. Kenapa? Karena kalau kita pahami secara detail, poin per poinnya, pasal per pasalnya, maka ini justru sangat memudahkan kita, teman-teman. Kita dalam artian ya perempuan, dalam artian laki-laki, masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk kita menolak. Kalau ini pendapat saya pribadi, tidak ada alasan untuk saya menolak ini, ataupun kita ya. Kita sebagai aktivis lah, anggaplah kalian masih aktivis kan? Ya. Masih bergerak nih. Masih insya Allah. Oke, harus. Ya, tidak ada alasan untuk itu karena ini sangat memudahkan dan ini akan meluruskan siapa itu si korban, siapa itu si pelaku, bagaimana itu si korban, bagaimana si pelaku, seperti itu. Treatment untuk si korban, treatment untuk pelaku, itu jelas nanti diatur. Walaupun sebenarnya pada undang-undangnya sudah ada, masing-masing kasus sudah ada dalam undang-undang. Hanya saja RUU PKS ini untuk lebih detail, lebih dalam, dan data nih, tanpa adanya selama ini
setiap kali kekerasan seksual, pelecehan seksual itu sudah tercantum dalam undang-undang. Menurut data dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tahun 2016 itu ada 66 permohonan kasus kekerasan seksual. 66 ya. Tahun 2017 meningkat menjadi 111. Tahun 2018 meningkat menjadi 284. Tahun 2019 meningkat menjadi 373. Dan terakhir, data terakhir 15 Juni 2020 adalah 501 permohonan dari kasus kekerasan seksual. Teman-teman bisa bayangkan nggak? Ini, kekerasan seksual ini sampai ada 501 kasus, walaupun undang-undang sudah mencantumkan itu. Bisa dibayangkan jika PKS benar-benar, jika RUU PKS ini benar-benar tidak akan, teman-teman departemen tidak mau membahas lagi apa yang terjadi pada kondisi kita, kondisi kaum muda kita. Bisa dibayangkan akan berapa ribu, mau nunggu berapa ribu baru akhirnya disahkan, baru akhirnya dibahas lagi seperti itu. Nah, teman-teman masih ingat kasus Baik Nuril? Itu siapa, Kak? Korban, Kak? Kayaknya saya lupa ingat deh. Baik Nuril, pernah dengar? Yang Jadi NR ya, Kak? NR bukan sih yang inisialnya itu? NR apa? Nggak tahu, Kak. Ya, Nis. Nah, Jangan salah. Ya, jadi kasus Baik Nuril itu, dia pernah dilecehkan oleh bosnya, lalu dia mengadu, akhirnya dia pidanakan lah bosnya itu. Tapi karena bosnya punya uang, ya, akhirnya si korban, si Baik Nuril ini malah didiskriminalisasi. Jadi yang sekarang ada di penjara adalah siapa? Baik Nuril atau bosnya? Baik Nuril. Baik Nurilnya. Nah, teman-teman bisa bayangkan juga, jika RUU PKS ini tidak kembali menjadi hal penting bagi pemerintah, apa yang akan terjadi untuk para korban nantinya. Gitu. Jadi karena si bosnya ini punya uang banyak, dia nggak peduli apa yang sudah dia lakukan. Gue punya uang, gue bisa nyuap, gue bisa bayar, gue menang. Kan gitu. Ya, itu adil nggak? Nggak adil banget. Astagfirullah, Akang. Lazim. Itu zolim banget, teman-teman, itu zolim banget. Kaisan nih, Kaisan. Lalu kamu pernah masih ingat tentang pasangan kekasih di kos-kosan, digerebek RT RW, lalu mereka ditelanjangin di Itu arak-arak. banyak juga. Iya, Wah, itu mah banyak, Kak. Banyak kasus itu kayak gitu. Kayaknya masih banyak tahu. Saya bingung nih mau ambil contoh yang mana. Ya, teman-teman, itu adalah salah satu contoh penyiksaan seksual. Dan penyiksaan seksual itu ada masuk ke dalam draft RUU PKS. Ya, jadi di draft RUU PKS ini bukan hanya sekedar main-main gitu. Isinya pun udah matang sebenarnya, hanya tinggal digodok, tinggal disahkan. Jadi amat disayangkan kalau akhirnya tidak masuk ke dalam prolegnas. Mau sampai kapan? Tahun 2021. Nanti periode berikutnya akhirnya mengesampingkan karena dipikirnya, ini menuai pro kontra lagi. Nggak penting. Ini, itu. Karena di undang-undang sudah ada. Terus seperti itu akhirnya banyaklah hal-hal yang dirugikan. Ingat ya, yang dirugikan bukan hanya perempuan. Laki-laki pun bisa dirugikan dalam hal ini. Gitu. Tuh, Ya. Kang. Ya, Ihsan, Rizky ya, jangan tahtu-tahtu aja. Kamu bisa dirugikan Saya nggak juga. pernah keras sama wanita, Kak. Lembut. Serah deh. Nah, teman-teman, pernah nggak bayangin nggak dampak dicabutnya, aduh gatel ya, dampak bener, seandainya benar-benar terjadi bahwa RUU PKS ini akan dicabut, tidak akan dibahas lagi, bahkan di prolegnas tahun berapapun gitu, pernah kebayang nggak dampaknya bakal kayak apa sih? Kalau menurut saya ya, Kak, Ya, Ihsan. dampaknya itu lebih ke orang-orang tuh bakal, hukumannya kayak gini doang nih, udah tahu. Jadi ya orang-orang bakal nyandu lah kayak gitu. Nggak ada efek jerah ya. Nah, itu. Oke, ada lagi? Kang, gimana, Kang? Apa? Oh ya, teman-teman,
update di Instagram tentang kondisi terbaru yang waktu itu pelayan dari Starbucks melihat. Oh, CCTV ya, Kak? Ya, CCTV. Oh iya, Itu- yang di CCTV. itu Ya, juga- tahu, Kak. Itu termasuk ke dalam pelecehan ya. Itu adalah hal yang melecehkan banget. Jangan lagi teman-teman berpikir salah perempuannya lah pakai baju ngablak. Enggak. Tidak. Karena banyak data berbicara bahwa perempuan berjilbab pun masih bisa dapat kemungkinan untuk pelecehan seksual seperti itu. Baik itu secara fisik atau secara kata-kata atau secara lirikan mata. Lirikan mata bisa langsung loh melecehkan loh. Misalkan Rizky ngeliat cewek di mall, contoh. Ya, ngeliat cewek di mall pakai cuma tank top, pakai sorry ya jadi ngebayangin, sorry, tapi ini contoh ya, ini contoh. Jangan kamu malah wah Kadea ngasih bayangan gini, jangan. Contoh. Ya, udah gede lah, udah dewasa ya. Oke, contoh nih, kamu bertemu dengan seorang perempuan berpakaian ngablak di tempat yang tidak sepantasnya, seperti di pusat perbelanjaan, di perpustakaan, lalu di tempat-tempat yang tidak semestinya gitu. Lalu, kamu melihat dia sekali, buang muka, karena kepikiran, wah, cantik banget nih, wah, ini nih. Lihatlah yang kedua kali, buang muka lagi, kepikiran lagi. Terus, akhirnya apa yang terjadi? Terus kamu ikutin pandangan matamu ke badan si perempuan itu. Itu yang pertama. Kedua, kamu bertemu dengan perempuan pakai jilbab panjang, cantik, bajunya gamis, nggak ketat, bukan kerudung yang ketat, jilbab yang menutupi dada. Karena kecantikannya, kamu terus ikutin matanya kemana dia pergi. Itu bisa jadi salah satu contoh untuk pelecehan. Karena apa? Karena perempuan risih dong diliatin gitu, dan bukan hanya perempuan yang mengenakan baju baju aja yang akan mendapatkan itu gitu. Perempuan data dari Komnas Perempuan menyebutkan bahwa perempuan berjilbab itu sekitar 24% mendapatkan pelecehan seksual, baik itu di tempat umum seperti di kendaraan umum ya, maksudnya kendaraan umum ataupun di pusat perbelanjaan. Di kendaraan umum contohnya, ada yang rumahnya di daerah rambutan nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Berarti nggak pernah ada yang naik 510 ya? Saya, Kak. Waduh, enggak, Kak. Enggak ya, aduh sian banget deh. Saya, Kak. Nah, siapa Ojan rumahnya di mana? Rumah saya di Jombang, Kak. Terus lo naik 510 gitu berangkat ke Iya, Ojan baru bangun tidur kayaknya nih. Coba Ojan. Lepet Ojan nih. Ya, oke. Ya, jadi di kendaraan umum itu banyak banget kemungkinan untuk terjadinya pelecehan itu gitu. Jadi pengalaman saya pribadi, rumah saya dulu di disitulah pokoknya lintas provinsi lah. Tapi saya laju setiap hari, naik 510 dari Rambutan. Ke Kandaningsi nggak usah ketawa-tawa ya. Oke. Ada Kalinda. Ya. Kalinda suaranya dong, mana dong? Teteh Linda ya, kamu mah nyebutnya ya. Kalian nyebutnya Teh Iya, Linda. Teh. Iya, Teh. Iya, Teh Linda. Ya, oke. Apa aja aku mah boleh. Ampun, mohon izin ya Kanda. Insya Allah. Lanjutkan Dinda. Selamat datang, Kanda Siapa nih yang ngomong? Iksan nih pasti. Muhammad Ihsan. Dapat Ya, oke. Lanjut ya teman-teman. Nah, pengalaman saya pribadi di dalam Ini topiknya apa ya? Tadi lupa. RUU apa, Dek? PKS. PKS ya. Soalnya baru buka grup. Lanjut. Nanti saya bikin error. Ya, di dalam kendaraan umum, saya sebutkan saja ya, karena ini pengalaman saya pribadi, 510, itu Ciputat Rambutan. Nah, di dalam situ tuh isinya sebenarnya orang kerja, anak kuliahan, anak UIN, anak UMJ, gitu ya, anak UIN, anak UMJ. Kebayangkan bajunya kayak apa? Baju gamis, kerudung, nggak pernah ada tuh yang ngelihat pakai celana pendek naik itu, nggak ada.
Tapi tetap namanya memang dasar mentalnya udah mental begitu. Jadi ngeliat cewek tertutup apapun, setutup apapun, kalau memang dia udah mentalnya rusak, ya begitu. Pernah ada beberapa kali kejadian pelecehan ya dalam kendaraan itu gitu. Ada yang si bapak-bapak nih, bapak-bapak malah loh, bukan anak remaja. Mungkin remaja nggak berani ya, bisa digebukin kali satu angkot itu ya. Bapak-bapak itu, maaf ya teman-teman, maaf banget, menempelkan bagian kelaminnya ke bagian belakang si perempuan berhijab ini gitu. Itu amat sangat menyakitkan gitu. Dan apa ya, menyakitkan tuh perasaan kita loh, ya Allah, udah kurang apa sih kita berpenampilan gitu, kenapa sih masih kayak gini juga, kan gitu akhirnya. Sedangkan banyak orang di luar sana, khususnya angkatan yang sekarang mungkin usia berumur 50, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, pasti kan menyalahkan, lo sih lagian pakai baju kayak gitu, ini kan gitu, pasti gitu. Pasti misalkan adalah pertama baju. Sedangkan kita nggak bisa menyalahkan itu. Pada kenyataannya kita mau pakai baju selonggar apapun, setertutup apapun, kalau memang mental orang yang kita temui sudah begitu, susah teman-teman. Atau pernah juga kamu sedang lewat di jalan, terus ada segerombolan laki-laki yang catcalling gitu, yang sweet, hai cewek mau kemana gitu. Pernah digituin nggak teman-teman? Saya enggak pernah. Enggak, Saya juga nggak pernah. lo yang sweet-sweetin pasti. Enggak. Itu tahu Kak, assalamualaikum gitu. Malah kayak Kayak gitu ya. iya, Assalamualaikum. Emosi gitu ya. iya. Jadi gimana? Kemarin. Itu Kak Isan Kak pelakunya. Terus Isan terus. Emang Kak Ican. Terus mereka orang sering kayak gitu-gitu. Nah, teman-teman, itu juga salah satu bentuk, udah pernah dengar pasti ya namanya catcalling gitu, dan itu juga salah satu bentuk pelecehan loh. Jangan salah. Karena kita risih kalau kita perempuan yang benar ya. Benar maksudnya dalam artian mengerti bagaimana sih hakikatnya perempuan gitu. Di kayak giniin tuh apa ya? Ih, apaan sih? Gue gak suka diginiin, jangan gitu kali, apaan sih gitu kan? Gue tahu juga gue mau lewat jalan doang. Kenapa lo harus pakai sweet gitu? Nggak banget deh caranya gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh pelecehan juga, teman-teman, gitu. Jadi, nah, bagaimana sih peran kita sebagai perempuan nih untuk apa ya? Untuk peran kita, peran perempuan untuk apa sih? Saya lupa deh. Memperjuangkan hak asasinya gitu ya. Jadi langkah pertama yang pasti kita mendorong pembahasan RUU PKS. Jangan sampai RUU PKS ini dikesampingkan, dinomor sekiankan dari RUU yang lain gitu ya. Jangan sampai. Nah, lalu yang kedua, bagaimana caranya supaya suara perempuan lebih didengar oleh parlemen, oleh anggota dewan, oleh apa segala macam. Kita banyakin aja teman-teman orang-orang perempuan nih, kita up, kita naik. Lebih banyak perempuan di atas sana, di DPRK, MPRK, atau mana, ya bisa jadi akan membantu suara perempuan. Karena Komnas Perempuan aja ternyata nggak cukup. Terbukti bahwa Komnas Perempuan selama ini sudah eksis. Tapi ternyata belum bisa untuk membantu menyuarakan bahwa kita tuh sangat butuh RUU PKS. Ternyata belum bisa. Gitu. Jadi harus lebih banyak lagi perempuan. Sorry nih teman laki-laki, sorry ya, karena ini kan kajiannya Imawati, jadi saya harus mendukung Imawati. Maaf Imawan. Hidup Imawati. Dimaafin kok Kak, dimaafin. Ya oke. Gitu ya. Jadi kita mencoba, namanya mencoba nggak ada salahnya kan. Kita mencoba untuk lebih banyak perempuan di parlemen sana. Karena ternyata Komnas Perempuan yang sudah eksis aja belum cukup untuk bisa menyuarakan aspirasi kita sebagai perempuan. Gitu. Lalu selanjutnya, Komnas Perempuan harus diberi kepercayaan untuk penyelidikan terkait kasus yang menyangkut perempuan. Jadi selama ini kalau ada kasus yang sudah melaporkan
kasus korban nih, misalkan korban kekerasan seksual melapor ke Komnas Perempuan, ternyata si Komnas Perempuan ini tuh belum punya kekuatan 100% untuk melakukan penyelidikan secara gamblang gitu. Jadi masih dibalik masih ada regulasi yang lain. Itu anak siapa ya? Oke. Enggak, 5:30 kelamaan. Siapa yang mau ngomong? Ihsan, lu aja. Ibu Sabina Takutnya nggak diskusinya usah berjalan Kak gitu. Ibu Ya, nggak usah gitu. ngadu. Nah, terus juga peran perempuan ini tuh bisa loh sebagai kita untuk lingkup kecil ya. Contohnya komisariat bisa sebagai fasilitator atau mediator. Jika teman-teman dapat laporan, oh ternyata ada nih laporan bla 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 segala macem. Nah, teman-teman komisariat bisa menjadi fasilitator atau mediator bagi si korban untuk dilaporkanlah ke pihak yang bersangkutan seperti itu ya. Jadi kalau bicara mengenai memperjuangkan hak asasinya, yang pertama sih menurut saya pribadi yang paling utama itu kita harus meningkatkan ilmu dan iman ya. Jadi kalau ilmu tidak diimbangi dengan iman, ya dari dalam sini nih nurani kita tuh jadi kayak nggak tergerak untuk membantu teman-teman perempuan lain yang sedang harusnya mendapatkan perhatian dari kita gitu. Itu aja sih. Apalagi ya? Poin-poinnya sih saya udah catat nih. Tapi kayaknya ada yang kelewat karena saya ngomongnya ke nyerocos aja ya. Apalagi ya? Mungkin itu aja sih. Kayaknya itu aja deh. Silakan moderator. Udah Ya, lama nggak kajian ya Allah, parah banget. Ya, alhamdulillah udah kelar Karya nyampein materinya. Sekarang dibuka sesi pertanyaan untuk 3 penanya. Apa ada yang mau bertanya? Saya pengen nanya, boleh izin moderator. Iya, silahkan Kak Ihsan. Kedengeran nggak suaranya? Dengeran dari tadi lu ngoceh. Beneran. Maaf, ketika kedengeran. Itu ada 2 pertanyaan nih Kak. Pertama, oh ya, siap. Oke, lanjut. Oke. Itu pertanyaan pertama, itu kan kalau saya baca itu salah satu poinnya ya, itu kan ini mungkin Kakak bisa jelaskan apakah saya mispersepsi atau apa? Karena kan yang saya baca itu untuk poin yang berapa ya, lupa saya. Jadi intinya kalau misalkan kita sebagai laki-laki misalkan itu bersiul atau berkata-kata hal yang tidak senonoh itu kepada wanita itu dapat dihukum pidana. Dan bagi yang kalau misalkan dia menjabat sebagai bukan menjabat sih, berstatus sebagai ustadz atau kiai, itu katanya lebih tinggi lagi atau lebih besar lagi pidananya itu. Nah, itu bagaimana Kak penjelasannya itu? Apakah itu cuma saya yang gagal persepsi atau gimana? Terus pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang kedua ini itu masih tertunda atau bahkan tertolak itu sebetulnya apakah karena yang disebutkan oleh Kakak tadi ya, hanya sekedar pro-nya inilah, pro kontranya inilah, isu LGBT lah atau apalah, atau memang ada faktor unsur politik nih, apakah ada udang di balik batu kah atau gimana? Mungkin itu aja sih Kak, makasih banyak. Oke, cakep nih Muhammad Ihsan. Nanya dong, Ihsan sebagai apa sih, Ihsan? Sorry, gue nggak update. Saya di IMM Kak, maksudnya sebagai apa? Iya. Saya ini Kak, masih menjabat Kabid Kader Kak. Oh, siap. Siap. Satpam Komisariat. Langsung jawab aja Kak atau gimana? Langsung jawab aja biar nggak lupa. Saya tadi nggak catat. Oke, pertanyaan pertama mengenai catcalling itu ya. Catcalling sejauh ini sih belum ada. Selagi si korban merasa dirugikan dan dia melaporkan ke pihak berwajib, mungkin bisa dipidana. Tapi saya belum tahu, tepatnya saya belum mencari tahu undang-undang yang mencantumkan untuk catcalling ini. Jadi kayak si pemuda akamsi itulah siul-siulin si cewek lewat apa. Sejauh ini saya belum mencari tahu mengenai undang-undang itu. Nah, lalu yang disebutkan bahwa kalau ustadz kayak gitu lebih ini
aduh mohon maaf itu unsur politik bos. Ya, kita tahu kondisi kita Siap, sekarang siap. kita tahu kondisi sekarang ini sedang sensitif ya mengenai pemuka-pemuka agama gitu. Jadi kalau saya pribadi mungkin kenapa dia bisa lebih berat hukumannya karena dia adalah si ustadz ini atau asatis ini adalah orang yang berpengaruh pada lingkungannya pertama. Kedua adalah orang yang besar namanya gitu ya. Besar namanya bukan dalam artian satu orang Indonesia tahu tidak, tapi besar dalam satu kalangannya. Nah, tapi saya juga nggak tahu benar apa enggaknya mengenai apa tuh tadi pidana ya, pidananya lebih berat atau segala macam karena sejauh ini saya mencari tahu mengenai undang-undang tentang catcalling itu benarkah bisa dipidana seberat itu atau enggak. Tapi yang pasti kalau si pelapor, si korban itu melapor kepada pihak berwajib itu bisa dipidana. Gitu. Cuma untuk jelasnya berapa lama, beratnya seapa gitu itu belum tahu saya. Nanti bisa saya cari tahu lagi. Gitu. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua. Kenapa RUU PKS sampai sekarang belum disahkan gitu ya tadi ya Isan ya? Iya, kan itu kan kontranya kan karena emang dia pro LGBT lah atau apa yang seperti dijelasan tadi atau memang ada unsur politik kayak misalkan ternyata ada udang di balik batu misalnya gitu. Kalau nggak ada nggak apa-apa itu. Oke, makasih Kak. Ya, sip. Ya, jadi mengapa belum? Padahal udah lama banget ya, sekitar tahun 2014 disoundingkan oleh Komnas Perempuan, lalu 2017 sempat dibahas lagi, disinggung lagi. Nah, dan iya. 2020, didukung dengan kasus-kasus yang seiring naik juga kan Kak gitu. Oh, gitu. Lalu di 2020 jeder keluar keputusan RUU PKS nggak masuk dalam prolegnas yang diutamakan gitu istilahnya. Bicara politik berat sih. Cuma kalau unsurnya kenapa? Kalau menurut saya pribadi memang ada hal yang ya kurang lebih seperti itu. Kalau ini dilanjutkan ada hal yang dirugikan. Kalau ini tidak dilanjutkan, mungkin mereka pertama kan alasannya nggak ada waktu, alasannya terlalu ribet, terlalu rumit gitu ya kalau nggak salah ya dari ketua DPR. Iya. Jadi kerumitan itu yang menghambat katanya kan gitu. Katanya kan gitu. Cuma kan pada intinya, pada dalamnya, pada dasarnya saya nggak tahu kondisi sebenarnya seperti apa. Hanya yang mencuat di media, hanya yang mencuat di masyarakat kondisinya seperti itu bahwa RUU PKS keluar dari prolegnas 2020 karena ribet, karena rumit, karena ini, karena itu. Kalau di dalamnya ternyata ada unsur politik, wah, saya belum mencari tahu sedetail itu. Bahkan saya mempelajari RUU PKS karena diminta untuk menjadi pemateri ini, teman-teman. Ya. Oke, siap Kak. Makasih banyak ya Kak jawabannya. Ya, semoga puas ya Ivan. Kalau enggak, kita nggak apa-apa, masih lanjut aja diskusi. Kali saya bisa tercerahkan dengan pertanyaanmu. Oke, siap. Saya juga sambil update juga sih Kak sebetulnya. Ya, oke. Ya, silahkan saya kembalikan ke moderator. Oke. Ya, makasih untuk jawabannya Kak Dea. Yang lain ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Atau mau ada yang bertanya lagi? Ya, ada yang mau bertanya lagi? Masa nggak ada yang mau memperjuangkan RUU PKS nih? Kopor. Ya teman-teman dong, silakan gerak. Perjuangkannya tidak harus, teman-teman, memperjuangkan RUU PKS tidak harus datang ke depan gedung parlemen ya. Cukup kamu menyuarakan lewat sosial media, cukup kamu menyuarakan lewat antar teman, lalu nanti diskusi, lalu akhirnya menyeruak gitu. Jadi yang namanya viralkan saja lah. Kenapa? Maksudnya ya bikin di sosmed, lalu kan sekarang kan lagi hits banget tentang semuanya yang viral gitu kan, daripada gitu. Jadi dikampanyekan ya, Kalinda ya. tidak baik kalian buat satu wacana atau suatu argumen yang kira-kira memang itu akan dipromot atau menjadi viral kan. Kalian juga sudah pernah ada latihan apa sih, entah menulis atau apa gitu, bagaimana penggunaan bahasa yang kira-kira interesting buat orang segala macam kayak gitu. Karena kalau kita
terus-terusan katakanlah unjuk rasa atau turun ke jalan itu kan bentuk paling akhir ya Dek ya. Ya kita lakukan yang bisa kita lakukan dari rumah lah. Kalau aku sih lebih kayak gitu sama. Nah, ini yang sebagai imawati lah ya terkhususnya gitu harus juga cari solusi kalau kita ada di tempat umum, jaga sikapnya atau kayak gimana. Karena kalau kata Bang Napi kan kejahatan terjadi bukan karena ada Karena ada bukan niat. Ada kesempatan. Tapi iya, ada ini tapi kan ada kesempatan gitu. Mau kita mau pakaian kita yang dia ulas tadi kita udah rapi tertutup gitu dari atas kepala sampai kaki pakai kaos kaki juga ya kalau ya tadi dia bilang kalau otaknya udah mesum ya udah mesum gitu kan ya deh gitu kan ngomongnya kayak gitu. Jadi teman-teman adinda-adindaku Imawati ya jaga diri, jaga penampilan sih gitu. Karena memang bisa ada di mana aja yang model-model itu kan jatuhnya kayak nanti pelecehan ya. Iya. Udah sih gitu. saya Kak. Ya. Nanya. Oh, moderator. Oh iya, moderator. Ya, silahkan Kak Rizky. Oh iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky, kader 2017, Kak. Sangat Lagi KKN ya? Ini Kak, sebenarnya saya ada sebuah pandangan gitu ya dari RUU PKS ini merupakan sebuah aturan untuk melindungi daripada kaum perempuan. Tapi sebenarnya dari yang saya lihat masalah aturan tentang perlindungan perempuan ini kita juga kenapa bisa dicegah ataupun dicabut dari progles itu ya. Jadi yang saya lihat bahwa dicabutnya RUU ini pertanyaan besarnya siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Siapa yang menguntungkan ya itu saya lihat bahwa banyak pebisnis dari dari PSK lah seperti itu. Banyak juga wilayah-wilayah yang itu menjadi keuntungan bagi mereka karena tidak adanya perlindungan untuk perempuan yang memiliki pekerjaan seperti itu Kak, misalkan ya. Itu banyak yang menguntungkan seperti itu dari sisi bisnis atau perusahaan seperti itulah. Dan juga kita lihat bahwa kenapa ini dicegah tentang RUU PKS, kita pandang bahwa media sekarang atau media mainstream seperti TV, YouTube atau misalkan sinetron banyak yang mempertontonkan betapa pedihnya gitu, betapa tersiksanya hati seorang perempuan misalkan. Seperti yang kita lihat misalnya di Indonesia seperti itu. Pun sinetron-sinetron yang kita sering lihat gitu bahwa perempuan itu sering disakiti gitu dari segi mental, dari segi fisik. Itu saja menjadi sebuah salah satu sumber bahwa laki-laki itu di atas, perempuan itu di bawah. Itu ya Kak. Itu yang ditontonkan loh. Menjadi tuntunan bagi masyarakat bahwa ya udah kita lakuin apa yang kita lihat gitu, berdasarkan apa yang kita lihat, berdasarkan apa yang kita dengar dari setiap media yang ditayangkan gitu. Jadi ya menjadi tidak lebih kuat dari aturan ini karena ya pemerintah juga punya keuntungan meraup dari perusahaan-perusahaan yang mempertontonkan peristiwa seperti itu. Jadi kayak minus kali minus ya. Jadi plus kali minus jadi minus gitu ya Kak. Jadi malah lebih dominan dari kekuasaan gitu. Jadi pertanyaan besarnya siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan gitu. Bukan seberapa efektifnya gitu tentang RUU PKS ini. Kalau kita menyinggung dari segi religiusitas ya, yaitu menjadi harusnya menjadi pegangan dari setiap manusia yang punya agama gitu.
Bahkan yang tidak punya agama, tidak mempercayai Tuhan kan dia tidak disebut sebagai orang yang beragama gitu. Tapi kan di sini kita lihat dari sisi kemanusiaan ya, dari sisi hablum minannasnya gitu. Jadi itu sih Kak menurut tanggapan saya sih. Jadi sikap pertanyaannya ya seperti apa, sikap dari Kakak sendiri seperti apa ketika melihat realitas seperti itu Kak. Gitu. Wah, keren Rizky. Keren. Saya bosen Kak lihat istri bisa terus. Aduh. Pola pikirnya keren. Jadi gini, sepakat banget sama yang Rizky bilang, secara nggak langsung masyarakat kita tuh didoktrin bahwa perempuan itu sudah berada satu tingkat di bawah laki-laki. Walaupun memang hadis juga mengatakan seperti itu, ya. Iya. Ya. Apa hadisnya Rizky? Pak, maaf ya Kak. Saya nanti ngaji lagi dah. Ya oke. Enggak. Saya bukan ahli hadis, enggak usah gitu. Oke. Ya, memang sepakat banget. Secara nggak langsung, memang masyarakat Indonesia sudah terdoktrin bahwa perempuan itu harus berada di bawah laki-laki. Kenapa? Akhirnya kartu keluarga wajib laki-laki sebagai kepala keluarga dalam kartu keluarga, gitu ya. Nah, itu akhirnya berurutan langsung secara sosial yang terjadi di dalam masyarakat, gitu. Nah, makanya kenapa banyak akhirnya kasus kekerasan seksual ini terjadi pada perempuan. Kan saya bilang, laki-laki juga bisa jadi dirugikan karena jika RUU PKS ini tidak segera dibahas, tidak segera disahkan dan segala macam gitu. Karena namanya kekerasan seksual sebenarnya perempuan dan laki-laki itu sama, hanya saja kondisinya berbeda. Hanya saja perempuan sudah ditakdirkan, sudah didoktrin, sudah di underestimate bahwa lo tuh di bawah laki-laki, lo tuh nggak bisa, lo tuh gini, lo tuh gitu, kayak gitu ya. Nah, mengenai pertanyaan Rizky, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Sempat ada pernyataan dari Rizky bahwa yang diuntungkan adalah si pelaku prostitusi. Jadi kenapa prostitusi di Indonesia masih menjamur, masih merebak? Doli dibongkar, ada lagi di mana? Ya, di Jakarta, Alexis di geruduk-geruduk gitu masih ada lagi. Karena apa? Karena dia punya orang yang melindungi, dia punya orang yang menaungi, bukan orang yang maksudnya lembaga atau ada sesuatu lah yang melindungi dia. Dan itu yang pemerintah seakan tutup mata, tutup telinga, seakan mereka nggak tahu kondisi itu. Padahal nggak mungkin. Kita yang resah, mereka yang gerak. Ya mereka nggak bisa gerak, toh ada seseorang yang lebih kuat daripada kondisi pemerintah, gitu. Itu intinya. Saya sepakat bahwa Rizky bilang salah satunya mungkin yang diuntungkan adalah itu. Tapi untuk siapa yang dirugikan, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang dirugikan. Itu. Karena apa? Karena kita tidak punya kekuatan. Nggak usah berbicara uang ya. Kita berbicara mengenai mengenai apa yang ada dalam diri kita gitu. Misalkan ada terjadi sesuatu dengan keluarga, dengan saya. Saya adalah orang dari kampung. Saya tidak punya apa-apa, boro-boro jabatan, uang aja saya nggak punya, kan gitu. Lalu saya begini, saya laporkanlah ke pihak berwajib. Maka tanpa adanya regulasi yang jelas, yang akan sangat dirugikan adalah saya sebagai korban. Gitu. Apalagi, nah ini sebenarnya seperti yang kurang lebih tentang kisahnya Baik Nuril yang tadi. Gitu. Jadi siapa yang berkuasa dia yang akan menang. Siapa yang dirugikan dia yang tidak mempunyai kuasa. Gitu. Siapa yang dirugikan? Masyarakat. Karena masyarakat tidak punya kepentingan apapun dalam kondisi ini. Tidak punya agenda dalam RUU PKS ini. Gitu. Yang punya agenda siapa? Kita semua tahu lah. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menyanggah. Dia kok suaranya jauh ya? Ya, jadi nggak jelas dari tadi? Enggak. Handphone aku ya? Kan masih Jelas kok dari tadi, Kak. Enggak, karena tadi ada telepon soalnya, terus kok jadinya suaranya kecil. Dia udah panik. Iya. Gue ngomong panjang lebar nggak kedengeran, hello gitu kan. Enggak.
mau menambahkan mungkin moderator mau izin. Ada yang mau nanya lagi nggak? Mau nanya. Nanya Mama lah. Nurbayani. Nama Mama Nurbayani dari PKIMMP mau bertanya. Kan Silakan. tadi tugas kita itu menyuarakan yang alami korban-korban kekerasan. Sebenarnya ada real gitu di depan kita tahu gitu. Dan udah ada seruan-seruan juga. Tapi mentok, gak tahu di mana malah berhenti. Mungkin karena atas nama menjaga nama baik, mungkin nggak tahu. Udah disuruh buat mengeluarkan keputusan, tapi nggak ngeluarin juga. Terus kita harus gimana, Kak? Ya, dalam kehidupan realita, kita nggak bisa yang namanya melihat satu sisi harus sempurna ya. Apa yang jadi tujuan kita harus terjadi, harus tercapai. Paling tidak kamu sudah jadi nggak tercapai dibanding dengan teman-teman yang lain. Paling tidak satu langkah lebih maju dibandingkan dengan masyarakat yang lain. Karena apa? Karena kamu mempunyai rasa peduli. Rasa peduli itu tidak semua orang punya, ya. Jadi paling tidak usaha dulu. Apapun yang terjadi nanti, kamu sudah berusaha, kamu sudah membuktikan bahwa saya adalah perempuan, saya wajib membela hak perempuan juga. Paling tidak seperti itu. Kalaupun nanti pada akhirnya pemerintah seakan buta dan tuli, tidak kamu sudah pernah mencoba, sudah pernah mengajak teman-teman yang lain untuk menyuarakan hal seperti itu. Memang, ya balik lagi lah, dalam kondisi realita kita nggak bisa memaksakan hidup harus sempurna. Apa yang kita inginkan harus tercapai. Apalagi tujuan kita adalah pemerintah. Pemerintah itu ibaratnya adalah di gunung dan kita ada di sungai. Jadi sangat jauh prosesnya kita bisa sampai menuju ke gunung itu. Boro-boro mendaki. Melihat gunungnya aja tuh kayaknya udah tinggi banget, kan gitu. Gitu ya. Tapi paling tidak kamu sudah berhasil untuk menggerakkan hati nuranimu sebagai perempuan, menyuarakan aspirasimu sebagai perempuan, mendukung perempuan yang lain. Gitu. Itu menurut pendapat saya. Monggo teman-teman ada yang mau menambahkan? Kalau untuk lembaga-lembaga atau perguruan tinggi atau sekolah yang menjaga nama baik sih, Kak, maksudnya bukan untuk ke pemerintah. Okay. Ini keputusan yang masih di bawah lah, menurutnya gitu. Tunggu. Tapi nggak ada pergerakan sama sekali. Tunggu. Saya rancu nih. Jadi ada suatu masalah dalam satu lembaga. Nah, kamu mencoba menyuarakan itu, sudah berbagai cara, tapi tidak ada perubahan. Okay. Mungkin untuk menjaga nama baik, ya, tapi kurang tahu juga. Ini kemarin yang dibahas di grup bukan sih? Bukan, Kak. Oh, bukan. Ada. Banyak ya masalah ya. Punya masalah datang setiap apalagi di sekolah-sekolah SD gitu suka banyak. Sekolah SD gimana maksudnya? Coba lebih konkret ya, yang lebih detail coba. Jangan terlalu global, saya jadinya bingung. Iya. Kan kalau di kampung-kampung gitu kan emang maksudnya kalau untuk ke Komnas atau ke pemerintah masih jauh banget gitu kan. Kalau kita menyuarakan untuk keputusan kepala sekolah lah gitu, tapi nggak ada sama sekali untuk anak-anak SD yang kena pelecehan gitu. Wah. Kan kalau untuk ke Komnas kan itu, emang jauh banget, susah. Berat banget. Pelecehan terjadi dalam satu sekolah, ceritanya gitu. Iya sekolah, tapi lalu, dia untuk menjaga nama baik mungkin nggak ada prosesnya. Nggak ada ngambil. Nah, dalam setiap jenjang itu ada keputusan sama sekali gitu. Ya. Setiap jenjang kan punya regulasi. Kalau memang kepala sekolahmu nggak ada reaksi, cobalah ke pengawas. Kalau pengawasmu nggak ada reaksi, cobalah ke kepala satuan pelaksana pendidikanmu. Atau kalau di Jawa Barat UPTD namanya ya. Gitu. Kalau memang itu nggak ada, wah berat banget. Berarti kepala sekolahmu bukan tipe yang amanah gitu. Karena mau gimana pun harusnya itu diperjuangkan mati-matian gitu. Karena wah itu menyangkut nama baik. Benar memang itu menyangkut nama baik sekolah dan kepala sekolah. Iya, takut tercoreng. Tapi itu nggak bisa dibiarkan gitu aja. Kalau dia hanya memikirkan nama baik saya nanti tercoreng apa segala macam. Tapi kondisinya ada banyak orang dirugikan. Contoh si korban dan keluarga korban. Apa yang terjadi? Lalu dengan pelaku dan si keluarga pelaku. Lalu nanti kalau si pelaku tidak langsung ditindak tegas, kita nggak tahu akan ada berapa korban selanjutnya gitu. Jadi kalau memang kepala sekolahmu tidak bereaksi, kenalkan istilah pengawas ya dalam satu sekolah ya. Udah pernah terjun ke sekolah kan?
Belum ya? Sekali doang. Ya Kak, belum Oh, deh. jadi- Ini oh iya, belum pernah kerja ya? COVID. Ya, masih anak-anak. Kalian magang lah, kemarin kan ada magang 1, magang 2, kalian mungkin Iya, baru magang 1. ya nggak apa-apa. Oh, sekarang magangnya kayak gitu-gitu kali, Ndak? Iya, ada sekarang magang yang yang di rumah masing-masing. Jadi saya harap teman-teman bisa menjaga diri, dan saya berharap juga kejadian yang dipergoki oleh Bu dosen Linda dan Pak dosen Azmi Nggak itu usah ngomong pakai itu juga. Biasa Kan jadi aja, Kak contoh. Linda aja. Oh iya Kak Linda aja, oke. Kan ceritanya lagi mergokin ke kampus, berarti Oh sebagai iya. Baik. gitu ya. Dan saya berharap juga apa yang dilihat oleh Kak Linda dan Pak Azmi ini tidak ada di dalam komisariat IMM. Ya, gitu teman-teman. Jadi mohon nama baik kita tetap dijaga dengan apa? Dengan sikap, dengan pola pikir. Kalian boleh punya pandangan mengenai pimpinan segala macam, tapi tolong ada batasan, tapi tolong dikaji ulang gitu. Jadi jangan kamu dapat satu lemparan masalah lalu berapi-api, berkobar. Enggak, tolong dipikirkan lagi. Oh bener nggak sih gitu. Materi apa sih Kak yang itu tuh? Lupa deh. Apa? Yang mana? Ada tuh dalam materi di DAD itu ada tuh materinya, lupa gue. Apa yang mana? Tentang, udah nggak ada, lupakan deh. Pokoknya intinya bersikap baiklah, jaga nama baik IMM, jangan kamu kotori dengan berkenalan dengan lawan jenis, lenjeh-lenjehan, tempel-tempelan. Oh iya, satu lagi. Kalau ada foto dalam kegiatan apapun, dan dalam kegiatan apapun juga, tolonglah, imawati dengan imawati, imawan dengan imawan. Tunjukkan bahwa kita memang adalah organisasi yang beradab. Gitu. Jadi jangan lagi saya melihat ada foto imawan nempel dengan imawati nempel dengan imawan, geli tahu ngelihatnya. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi tunjukkan bahwa kita adalah kader yang berkelas, kita adalah kader yang memegang teguh prinsip Islam, prinsip Muhammadiyah, ingin memajukan tujuan dari Muhammadiyah itu sendiri. Gitu. Ya, makasih. Ada ini nih Oh satu iya. ada untuk satu pertanyaan lagi nih, ada yang mau nanya lagi nggak? Ayo dong, nanya dong. Udah lama nih nggak ketemu. Bukan udah lama nggak ketemu sih, nggak pernah ketemu, cuma nggak pernah main ke kampus. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Udah sepi. Udah, cukup ya. Bosen dengerin gue ngomong mulu ya? Ini dong Kak, motivasinya buat ke depan untuk kita-kita nih sebelum closing. Oh iya, masukan dong. Masukan ya untuk next kalau mau ngajarin kajian lagi. Jadi terjadwal dalam flyer dan mana tuh? Husna mana? Husna ngilang kan? Husna, bener. Ya, oke. Dalam flyer itu tertulis mulai 15.30 ya, sepakat ya. Dalam flyer tertulis 15.30. Tapi pada kenyataannya kita mulai sekitar jam 4 lewat berapa? Jam 4.45 jam 3.45. 3.45 lah, oke. Yeah. Nah, kalau memang teman-teman mengizinkan untuk teman-teman yang lain sholat dulu apa segala macem, mendingan aja, nggak usah. Emang karena itu waktunya mepet banget dengan azan asar. Gitu. Jadi kalau bisa dipertimbangkan untuk waktu mulainya. Jadi jangan, ya dikasih jeda 20 menit lah dari azan asar gitu. Jadi teman-teman bisa prepare dulu, bisa sholat dulu, bisa apa dulu. Asarnya jam 3.21 menit. Apanya? Waktunya, jadi kepepet. Ya enggak ngaco, 3.30 aja. Enggak, masih tadi mulainya 3.45. Ya. Ya Ya, emang gitu, jangan pokoknya. gitu sih, mendingan spare di jam 4-nya biar ada waktu. Nah, itu. Makannya dulu atau nyiapin cemilan di samping gitu. Jadi jangan, saya tadi sempat tunggu berapa lama loh. Pikir saya gini teman-teman, pikir saya konsep untuk waktu penentuan itu udah nggak begitu lagi ya, tapi ternyata masih begitu loh. Jadi pikir saya kalian ini para BPH udah standby 10 atau 5 menit sebelumnya. Ternyata saya mulai login itu 5.20. Pikir saya tuh kalian udah standby. Ternyata belum, masih loading, nunggu host. Oke. Sampai 3.28 pun belum. Oke.
Saya foto, saya kirim ke Husna. Kata Husna, bentar Kak, lagi di login sama bidang organ. Mana bidang organnya? Halo Kak. Ya, gitu. Jadi masukan untuk teman-teman. Kak, pikir saya itu hanya terjadi pada masa lalu ya. Pada masa saya, Kak Linda, Ii, Ningsih, Isti di komisariat gitu. Pikir saya, pola seperti itu sudah harus ditinggalkan. Jadi kalau memang kita mau mengadakan suatu acara, kita harus sudah standby dulu dong. Jangan sampai malah kitanya nunggu nih. Saya bukan tipe orang yang gila hormat apa, bukan maksud, tapi cuma pengen kalian tuh lebih baik lagi gitu. Jadi kalau bisa next-nya, kalau memang di dalam flyer tertulis 3.30 atau 15.30 ya, nah teman-teman udah standby 10 menit atau 20 menit, 10 menit lah paling nggak, 10 menit sebelumnya udah standby. Iya, betul. Mempersiapkan apa segala macam gitu ya. Ini untuk mungkin ini karena di Zoom mungkin jadi lebih santai, tapi saya yakin semoga di acara pada secara di acara yang bukan virtual lagi, apa namanya tuh ya ketatap muka gitulah, harus lebih prepare lagi gitu aja. Terus ini semua BPH udah datang nonton ini. Nonton Kak. Ada yang enggak? Ada. Ada yang enggak? Ada. Nah, itu ketum atau sekum tolonglah dikondisikan gitu. Bagi teman-teman BPH Ketumnya juga nggak ada deh kayaknya. Ada kok katanya. Ada tadi ketum ada tuh yang si kelompok berapa tuh namanya? Iya ada. Itu dia grill. Ya itu. Nama kelompoknya satu. Mohon izin bidang organ tolong kondisikan gitu. Jadi kalau ke depannya yang ramein harus BPH gitu. Nggak bisa kamu ngandelin orang lain harus ngeramein, nggak bisa. Kalau BPH sendiri nggak bisa gerak, ya masa mau ngandelin orang lain untuk ikut, untuk join kan gitu. Betul sekali. Gitu. Jadi apalagi ya? Ya gitu deh. Terus juga ini loh, ini nih si Muhammad Ihsan, Yuliana, Akang Azmi, Isti. Akang Azmi siapa ya? Kader juga. Kan yang tadi yang nanya. Bukan Pak Azmi ya? Akang Kang Rizky. Ya itulah. Nah, Kang Azmi yang pergi. Yang mukanya nggak ditampilin, tolong ditampilin gitu. Karena melalui cara apa lagi kita bersilaturahim gitu kan? Melalui gitu deh. Oh iya Kak Linda. Saya lagi di laut deh, masalahnya nggak bisa nih deh. Kak Linda, Kak Ningsih, Kak Ii, Kak Isti, mana mukanya? Biarkanlah mereka ini melihat gitu. Gue juga nggak pede sih, begini aja wujud gue. Lagi sambil nyambi kerja. Aduh. Ini lagi nyetrika deh soalnya. IMM Jaya ganti tuh. Iya itu siapa sih IMM Jaya? Ningsih. Jaya, Kak Linda, halo. Oh, Ningsih. Gaya banget. Aku dari tadi ini siapa sih? Tahu deh. So ini banget. Gitu ya teman-teman. Masih merah. Ya kurang lebih gitu aja sih. Saya nggak bisa banyak ngomong. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang penting. Saya hanya saya. Tapi saya pengen teman-teman bisa lebih baik dari saya itu. Amin. Hai Yuliana. Udah, makasih. Detik-detik terakhir tadi ya masukannya. Iya, oke. Ini moderator. Ya udah ya. Ditutup dulu, Kak. Iya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Mungkin sekian pada hari ini untuk diskusi kita. Semoga apa yang pemerintah tadi paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf juga bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Juga mohon maaf ya Kak Dea atas keterlambatannya. Cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.